Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Daniel Muhammad Fakhir. Kali ini saya akan menjelaskan tentang Tarekat Qadiriyah wa Naqsabandiyah di Pondok Aitam Nurul Karomah, Surabaya. Bacaan ini disusun untuk memenuhi tugas kuliah mata kuliah Tarekat Muktabaroh 2 yang diampu oleh yang terhormat Bapak Dr. Haji Muhammad Yazid SAG MSI. Saya Daniel Muhammad Fakhir dengan nomor NIM E97219063 dari kelas F2. Pertama-tama perlu diketahui bahwa dalam tarekat terdapat banyak amal-amalan ritual yang bersifat kesufian dan sangat pribadi. Dan inilah yang membedakan makna tarekat dengan istilah-istilah yang diberikan para orientalis seperti Sufi Order atau Fraternity, yang semuanya menitikberatkan pada suatu aktivitas kolektif. Di kalangan Nahdlatul Ulama dikenal istilah tarekat Muktabaroh dan tarekat Ghairu Muktabaroh, dan di antara tarekat yang Muktabaroh itu ada tarekat yang bernama Qadiriyah wa Naqsabandiyah. Tarekat ini berkembang sangat pesat di Indonesia, bahkan pada masa ini diperkirakan merupakan tarekat terbesar dan terbanyak pengikutnya, dan berkembang dalam lingkungan pesantren. Salah satu pesantren yang mengamalkan ajaran tarekat Qadiriyah wa Naqsabandiyah ini adalah Pondok Aitam dan Du'afa Nurul Karomah di Surabaya, yang dipimpin langsung oleh sang pengasuh, yakni Kiai Haji Nur Komari SAG. Pertama, apa yang dimaksud dengan tarekat Qadiriyah wa Naqsabandiyah? Tarekat Qadiriyah wa Naqsabandiyah ini adalah perpaduan dari dua buah tarekat besar, yakni tarekat Qadiriyah dan tarekat Naqsabandiyah, yang didirikan oleh Syekh Ahmad Khatib As-Sambasi di Mekah pada awal abad ke-13 Hijriah. Tarekat ini adalah tarekat yang muktabaroh atau diakui keabsahannya. Pendiri tarekat Qadiriyah wa Naqsabandiyah ini adalah Syekh Sufi Syekh Ahmad Khatib As-Sambasi, Syekh Sufi besar yang menjadi imam di Masjidil Haram di Mekah. Beliau wafat tahun 1878 Masehi. Beliau Syekh Ahmad Khatib As-Sambasi merupakan seorang ulama besar Nusantara yang tinggal sampai akhir hayatnya di Mekah. Beliau seorang mursyid yang kamil dan mempunyai otoritas untuk membuat modifikasi tersendiri bagi tarekat yang dipimpinnya. Karena dalam tradisi tarekat Qadiriyah memang ada kebebasan untuk bagi yang telah mempunyai derajat mursyid, karena pada masanya telah jelas ada pusat penyebaran tarekat Naqsabandiyah di kota suci Mekah maupun di Madinah, maka sangat dimungkinkan beliau mendapat baiat dari tarekat tersebut. Syekh Ahmad Khatib memiliki banyak wakil, diantaranya adalah Syekh Abdul Karim dari Banten, Syekh Ahmad Tolhah dari Cirebon, dan Syekh Ahmad Hasbuwah dari Madura, Muhammad Ismail bin Abdurrahim dari Bali, Syekh Yasin dari Mekah, dari Kedah Malaysia, Syekh Haji Ahmad dari Lampung, dan Syekh Muhammad Ma'ruf bin Abdullah Al-Hatib dari Palembang. Mereka kemudian menyebarkan ajaran tarekat Qadiriyah wa Naqsabandiyah ini di daerahnya masing-masing. Selanjutnya, tarekat Qadiriyah wa Naqsabandiyah di Pondok Aitam Nurul Karomah. Pondok Aitam dan Du'afa Nurul Karomah ini mengasuh santri sekitar 80 anak yang terdiri dari anak yatim piatu dan du'afa, baik putra maupun putri. Pondok Aitam Nurul Karomah ini berawal dari adanya pengajian rutin yang dilaksanakan oleh warga Kendang Sari dan dipimpin oleh Kiai Haji Nur Komari SAG. Awal pengajian rutin bertempat di rumah warga yang bergiliran dari warga satu ke warga yang lainnya.
Pengajian rutin dimulai sejak tahun 2007, kemudian tahun 2005 rumah Kiai Haji Nur Komari mulai dibangun. Pembangunan rumah berdiri sedikit demi sedikit. Pengajian rutin mulai berfokus ke kediaman rumah Kiai Haji Nur Komari. Pengajian rutin ini diberi nama oleh jamaah ngaji opo jare yang memiliki makna kepasrahan yang mengalir, diterima apa adanya, yang penting tetap berusaha dan mendapatkan hasil ilmu yang bermanfaat dan barokah. Pengajian rutin berkembang dan pengumpulan beras yang kemudian dibagikan pada kaum duafa sekitar Gangasari. Selain mengaji dan pembagian sembako, di tahun itu pula ada kegiatan tambahan berupa pembacaan manaqib al-karomat Sultan al-Aulia Syekh Abdul Qadir al-Jailani radhiyallahu anhu. Pembacaan manaqib dilaksanakan setiap 1 bulan sekali tepat pada malam 11 dalam kalender Hijriah, dan setiap minggunya pada malam Jumat, dan dibuka untuk umum. Hal inilah yang mendasari akan kelestarian Tarekat Qadiriyah wa Nasabaniyah di pondok ini, yang menurut sumber ajarannya sama dengan yang ada di Pasuruan. Seiring berjalannya waktu, kini jamaah semakin bertambah dari banyak kalangan daerah luar Ganasari. Dengan demikian, ditambah jumlah kiai, jamaah kiai memiliki inisiatif untuk mendirikan panti asuhan yatim piatu dan duafa yang kemudian menjadi cikal bakal Pondok Aitam dan Duafa Nurul Karomah yang sekarang ini.